Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan untuk tema hari ini adalah perbedaan lobster Charky dan lobster mini Meksiko. Jadi yang pertama itu kita lihat dari segi ukuran. Kalau ukuran yang lobster Charky ini bisa sampai 8-11 cm. Sementara yang ini lobster mini Meksiko ini hanya sampai 5 cm saja. Nah, bahkan lebih ya. Kalau kita ukur penggaris, kalau ada capitnya yang di bagian atas ini, dia bisa sampai 11-an cm, 11-12 cm. Nah, sementara untuk yang lobster mini Meksiko ini contohnya. Nah, ini hanya sampai 5 cm ukurannya dengan capit yang posisinya di atas ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan. Kemudian karena dia ukurannya kecil, dia bisa dijadikan untuk hiasan aquascape. Jadi bisa ditaruh di tempat akuarium yang ada tanamannya. Walaupun tidak terlalu direkomendasikan, karena kan namanya lobster, dia kan omnivore. Nah, pasti dia akan juga memakan daun-daun. Namun karena ini size-nya kecil, jadi daun-daun itu juga tidak akan habis dimakan. Dan juga tidak akan diacak-acak atau dibikin berantakan. Beda kalau ini lobster yang Charky ini, dia kalau kita taruh di yang akuarium yang temanya aquascape yang ada tanamannya tuh, pasti akan rusak. Dan nanti tanamannya akan diacak-acak, kemudian habis juga dimakan. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk akuarium yang bertema aquascape. Nah, kemudian kelebihan Charky ini, dia ini warnanya macam-macam, tidak hanya kuning. Beda dengan ini lobster Meksiko ini, kalau menurut pengetahuan saya, dia hanya terdiri dari dua warna. Ini yang green, kemudian ada yang oranye, tapi ini kayaknya tidak ada yang oranye. Nah, ini yang semi-semi oranye, tapi ada yang lebih oranye lagi. CPO kalau orang bilang, crayfish bla bla bla, P nya saya lupa. Nah, O nya tuh orange. Nah, jadi itu P nya tuh Prokambarus atau apa ya, saya lupa. Nah, kemudian kalau ini, dia warnanya macam-macam. Ada yang biru misalnya, contohnya yang ini, yang ghost. Ada yang ghost, ini macam-macam. Ghostnya tuh ada yang ghost merah, ghost multicolor, ada yang ghost biru, ghost oranye, ini ghost coklat. Kemudian ada yang merah juga. Contohnya yang merah seperti ini ya. Nah, ini merah. Pokoknya macam-macam. Jadi itu tidak membosankan. Beda kalau yang ini, dia agak membosankan karena warnanya itu saja. Makanya ini biasanya untuk variasi aquascape. Jadi untuk biota-biota yang ada di aquascape, atau mungkin untuk paludarium. Jadi memang tidak terlalu menonjolkan lobsternya, tetapi panorama yang ada di akuarium itu yang mungkin ditonjolkan. Jadi ini hanya untuk pelengkap. Beda kalau ini biasanya tema utamanya atau karakter utamanya itu adalah si lobster tersebut, apalagi yang ghost ya. Nah, yang ghost kayak gini kan warnanya bagus, biasanya dia untuk pajangan akuarium, untuk tokoh utamanya atau karakter utamanya. Kalau yang ini hanya sebagai pelengkap aja. Nah, ini anakan Charky ini macam-macam, warnanya macam-macam ya. Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang oranye muda, krem, merah marun, kemudian pokoknya macam-macam, jadi tidak membosankan. Nah, kemudian yang ketiga itu, kalau untuk yang lobster mini Meksiko ini, dia ini telurnya hanya sedikit, hanya sekitar 30-an ekor. Nah, ini ada telurnya nih. Wah, kok berantem nih. Ada sekitar 30 telur. Ini betina sedang bertelur, jadi agak galak. Ini ada telurnya nih, hitam-hitam. Nah, ini cara budidayanya juga semudah lobster Charky ya. Sementara kalau yang Charky, kalau yang sudah size dewasa itu bisa sampai ratusan ekor ya. Ntar saya cek dulu. Ini sedang bertelur ini. Wah. Nah, ini bisa sampai sekali brojol sampai ratusan ekor. Ini yang sudah size dewasa.
Kalau yang masih size remaja ya paling puluhan ekor. Nah, kemudian kalau untuk lobster charky ini memiliki kesulitan yaitu kalau ingin membudidaya ya. Jadi dia perlu tempat yang luas karena dia size-nya kan besar. Kalau tempatnya kecil nanti akan saling kanibal. Jadi nanti kalau misalnya ada 100 anakan ditebar di situ, paling sisa 20 atau 30 karena memang dia itu karakternya teritorial dan kanibal. Nah, bedanya kalau ini, kalau kita tebar di tempat yang misalnya misalnya 1 kali 1 meter, misalnya 2 kali 1 meter misalnya. Nah, ini kemungkinan akan hidup semua anakannya. Beda kalau ini pasti nanti akan seleksi alam. Karena kan ini kan size-nya kecil, jadi ini cocok untuk dibudidaya di tempat yang kecil. Sementara kalau misalnya punya lahan yang luas, nah bisa budidaya yang ini. Atau mungkin tidak perlu luas tetapi harus punya akuarium yang banyak ya. Tapi kalau mau yang akuariumnya sedikit kemudian tempatnya kecil, nah bisa budidaya yang ini. Nah, kemudian persamaannya itu adalah lobster charky dan lobster ini namanya mini Mexico ini sama-sama mudah dirawat, jadi easy for beginner, jadi mudah untuk dipelihara bagi para pemula. Dan yang kedua, dia ini tidak boros makan, jadi beda dengan ikan kan kalau harus dikasih pelet tiap hari kan. Kalau ini kita kasih rumput aja sudah mau dimakan. Dikasih misalnya hama dari kayak enceng gondok itu kan hama. Nah, kita lempar di situ di kolamnya ini, nanti itu bisa jadi makanannya, atau apu-apu atau mata lele, tanaman mata lele, kemudian ganggang. Nah, itu bisa jadi makanan alternatifnya. Jadi tidak perlu pelet. Jadi lebih hemat secara pengeluaran. Nah, persamaan yang keberapa tadi? Yang kedua atau ketiga ya. Nah, ini sama-sama juga tahan dengan kondisi air yang kurang bagus ya. Jadi untuk charky ini air apa saja dia ini kuat. Nah, ini juga kuat, tetapi ini tidak terlalu kuat dengan amonia. Jadi kalau untuk amonia mau perhatikan kondisi airnya juga. Kalau sudah misalnya penuh amonia, sebaiknya disifon. Kalau ini lebih kuat sedikit. Dan untuk kondisi air dia tidak rewel ya. Beda dengan lobster red claw yang untuk konsumsi itu, dia kan gampang sekali mati ya kalau yang. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.